Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Hai anak-anak ibu semua, apa kabar? Semoga kalian semua sehat selalu dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nah, materi kali ini yaitu yang akan kita bahas gerak berirama. Kompetensi dasarnya yaitu memahami gerak berbentuk rangkaian, langkah dan ayunan lengan mengikuti irama atau ketukan tanpa dengan musik sebagai pembentuk gerak pemanasan dalam aktivitas. Nah, yang kedua, mempraktekkan gerak berbentuk rangkaian, langkah dan ayunan lengan mengikuti irama atau ketukan tanpa dengan musik sebagai pembentuk gerak pemanasan dalam aktivitas gerak berirama. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke materi pembelajaran. Materi pembelajaran yang akan kita bahas yaitu yang pertama ada pengertian dan asal-usul aktivitas berirama. Yang kedua ada aktivitas pembelajaran gerak langkah gerak berirama. Yang ketiga ada aktivitas pembelajaran gerak ayunan lengan. Dan yang keempat ada aktivitas pembelajaran kombinasi gerakan langkah kaki dan gerakan ayunan lengan. Nah, pengertian dan asal-usul aktivitas berirama. Senam irama atau gerak berirama, gerakan senam yang dilakukan dalam irama musik atau pembelajaran bebas yang dilakukan secara berirama. Aktivitas gerak berirama dapat dilakukan dengan menggunakan alat atau tidak menggunakan alat. Alat yang sering dipergunakan adalah gala, simpai, bola, pita, dan lain sebagainya. Senam mulai dikenali di Indonesia pada tahun 1912 ketika senam pertama kali masuk ke Indonesia pada zaman penjajahan Belanda. Masuknya senam ini bersamaan dengan ditetapkannya pendidikan jasmani sebagai pelajaran wajib di sekolah. Nah, senam yang diperkenalkan pertama kali adalah sistem Jerman. Sistem ini menekankan pada kemungkinan gerak yang kaya sebagai alat pendidikan. Kemudian pada tahun 1916, sistem itu diganti dengan sistem Swedia atau yang menekankan pada gerak. Sistem ini dibawa dan diperkenalkan oleh seorang perwira kesehatan dari Angkatan Laut Kerja Belanda bernama Dr. H.F. Minkema. Nah, aktivitas pembelajaran gerak langkah gerak berirama ada 5, yaitu yang pertama aktivitas pembelajaran langkah biasa, pembelajaran langkah cepat, pembelajaran langkah keseimbangan, aktivitas pembelajaran langkah depan, dan aktivitas pembelajaran langkah silang. Ini aktivitas pembelajaran langkah biasa. Nah, ini biasa sehari-hari yang kita lakukan gerakan ini, nak. Berdiri dengan sikap tegak rileks. Langkahkan kaki kiri ke depan dan kedua lengan di samping badan. Langkahkan kaki kanan ke depan dan jatuhkan pada tumit. Lajukan langkah dengan kaki kiri secara bergantian. Nah, sepertinya ini langkah biasa yang sering kita lakukan sehari-hari. Dan yang kedua ada aktivitas pembelajaran langkah cepat. Yang pertama berdiri dengan sikap tegak rileks, langkahkan kaki kanan di depan kaki kiri, kemudian langkahkan kaki kiri di depan kaki kanan dan lanjutkan kedua kaki rapat. Biasa ini kita lakukan dengan langkah cepat, yaitu seperti kita berjalan cepat, ya nak. Ada aktivitas pembelajaran langkah keseimbangan. Yang pertama, berdiri dengan sikap tegak rileks, hitung 1 langkahkan kaki kiri ke depan, hitung 2 kaki kanan menyusul melangkah ke depan. Ketika tumit, kaki kanan masih terangkat, kaki kiri mundur diikuti kaki kanan mundur merapat. Di sini sudah ada gambarnya ya nak, bisa dilihat. Selanjutnya ada aktivitas pembelajaran langkah depan. Berdiri dengan sikap anjur kiri, hitung 1 silang kaki kiri di muka kaki kanan, hitung 2 kaki kiri menyusul dan bersama-sama kaki kanan menyusul lagi, 1 hep 2. Selanjutnya langkahkan kaki kiri disusul kanan kemudian diikuti langkah kiri. Di sini ada gambarnya yaitu langkah depan. Tadi ada langkah biasa, langkah rapat, langkah keseimbangan, langkah depan. Aktivitas pembelajaran langkah silang. Langkah terakhir ini langkah silang, nak. Berdiri dengan sikap anjur kiri, hitung 1, silangkan kaki kiri di muka kaki kanan. Cruise pass dapat pula dilakukan ke belakang. Langkah silang ini dilakukan dengan irama 2/4. Ini ada gambarnya yang paling bawah yaitu langkah silang.
Selanjutnya ada aktivitas pembelajaran gerak ayunan lengan. Ada beberapa macam aktivitas pembelajaran gerak ayunan lengan, yaitu yang pertama, pembelajaran gerak ayunan satu lengan ke depan belakang, pembelajaran ayunan satu lengan ke samping, pembelajaran satu lengan ke samping bersamaan dengan memindahkan berat badan, pembelajaran ayunan dua lengan depan belakang, pembelajaran ayunan dua lengan silang ke depan di muka badan. Yang terakhir ada pembelajaran variasi gerak langkah ke depan dan gerakan tangan ke atas. Nah, begitu pula dengan aktivitas pembelajaran kombinasi gerakan langkah, kaki, dan gerak ayunan lengan. Ada 8, yaitu yang pertama ayunan satu lengan ke belakang dan ke depan. Yang kedua ada ayunan dua lengan ke belakang dan ke depan. Yang ketiga ada ayunan lengan silang dan rentang tangan. Yang keempat ada ayunan lengan melingkar di atas kepala. Yang kelima ada ayunan satu lengan horizontal ke kiri dan ke kanan. Ada ayunan kedua lengan ditarik ke dada dan didorong ke depan. Ayunan dua tangan setinggi bahu dan ayunan satu lengan ke kanan dan ke kiri secara bergantian. Cukup sampai di sini materi yang sudah kita bahas. Semoga kalian semua dapat memahami dan mengerti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.